Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdur Rahim di channel Abdur_Rahim. Eh Kali ini sebagaimana biasa kita akan membahas tentang multi event robot trading ya. Sebagaimana biasa kita disclaimer terlebih dahulu. Channel ini tidak membahas atau tidak menyarankan untuk membeli saham ya, untuk ngecelakain teman-teman atau ngepom-pom dan lain sebagainya. Saya tidak melakukan hal seperti itu ya. Walaupun saya sudah mencontohkan, misal di saham Tower saya sudah taking profit, kemudian di saham GoTo juga saya sudah saya juga sudah ini ya, harganya juga sudah naik kayak gitu, tapi saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk ayo beli saham Tower atau saham GoTo, karena saya yakin teman-teman semuanya di luar sana punya strategi masing-masing ya. Ada yang mungkin hobinya scalper, ada yang hobinya swing trader, ada yang hobinya investasi jangka panjang. Kita di sini ya mungkin saya nanti ke depannya cuman mencontohkan aja, lebih lebih fokus pada materinya seperti itu ya. Kalau saham-saham yang saya contohkan di sini, yang saya yang saya perlihatkan di sini hanya sebagai contoh saja ya, kayak gitu. Di real market seperti apa, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri di ini ya, di rumah ya, seperti itu. Ya pastinya teman-teman punya strategi masing-masing ya. Sebagaimana biasa ya, ini saham GoTo posisinya lagi turun karena juga apa namanya, saham ya IHSG juga lagi bergerak turun ya. Kemudian Tower ini lagi naik-naiknya ini kan, walaupun ya jujur agak menyesal juga kenapa saya jual saham Tower kayak gitu, tapi ya itu sudah resiko ya kan. Seninya kita trading seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya kan, kita klik import ATM seperti ini. Sebagaimana biasa kita klik new test. Sorry, agak berat ya. Nah, di sini kita klik price condition. Kita masukkan saham yang mau kita incar. Ini saya kasih contoh GoTo ya. Di sini kemarin kita sudah jelaskan simple, breaking, reversal, volume market. Kemudian di sini saya akan jelaskan multi event. Apa sih multi event itu? Multi event itu ya ada satu perintah dengan lebih dari satu kondisi ya. Di sini ada 3 kondisi ya. Kita aktifkan semua. Ada stop loss, kemudian profit taking, kemudian sama trailing stop ya. Ini kita aktifkan semua, nanti saya kasih contohnya ya. Oke, misalkan di real market seperti ini ya. Ini kalau kita mau stop loss, misalkan kita beli di sini ya, beli di harga 384. Kemudian sahamnya langsung terjun seperti ini. Menyentuh stop loss-nya. Maka perintahnya juga akan aktif, kita akan jual. Begitu juga, atau dia gini, kayak gitu naik. Nah, misalkan di sini kita kasih resisten, dia tidak dapat menembus, kemudian dia berbalik arah turun kayak gitu. Ini trailing stop ya. Kalau di sini kita sudah kasih target di sini, taking profit kita di 512.
dia mencapai apa ya, sesuai dengan ini apa yang kita sudah rencanakan, ya kita taking profitnya di sini kayak gitu. Jadi ada 3 kondisi nanti yang kita masukkan di sini ya. Di sini taking profit, trailing stop, sama stop loss seperti itu ya. Kita misal kasih contoh di sini, semua aktifkan. Stop loss-nya di mana? Kita contoh ya, stop loss di 348. Nah, ini 348. Jadi kalau misal sahamnya yang kita beli itu jatuh, kita sudah persiapkan, sudah stop loss-nya di 348, misal seperti itu ya. Kemudian trailing stop-nya, taking profit-nya di 512. Nah, di 512. Kemudian profit taking-nya, kalau misalkan dia tidak mencapai target di 512, cuma di 472 ya, kita pantau di 472, kemudian dia turun nih. Nah, kita kasih di sini tulis 472, kemudian turunnya berapa? Nah, turunnya misalkan ini turunnya 34. Kalau misalkan dia turun di 34 seperti ini, kita sudah jual seperti itu ya. 34 rupiah. Nah, 34 rupiah. Kemudian juga kita aktifkan kumulatif dance ya. Saya senang daripada remaining bid volume apa ya, ketimbang none atau remaining bid volume, saya lebih senang itu kumulatif dan ya. Di sini saya aktifkan 1000, katakan seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa condition valid until, misal sampai tanggal 9. Di sini kita pilih sell. Karena kenapa saya pilih sell di sini? Karena kalau untuk apa namanya, multi event ini yang lebih ditekankan itu untuk menjual ya. Itu. Jadi kita sudah beli sahamnya, kemudian kita ancang-ancang nih. Kalau misalkan dia sahamnya jatuh, seperti itu kita sudah tentukan stop loss-nya di mana. Kemudian kalau misalkan dia naik, kita sudah targetkan profit taking-nya di 512. Kemudian kalau misalkan dia tidak mencapai 512, kayak gitu, tidak mencapai target di 472, dia jatuh sebanyak 34%, 34 perak seperti itu, maka kita akan jual. Nah, kita akan jual, misal ini saya contohkan di limit order ya. Ini kita di limit order, kita letakkan di best offer price ya, seperti ini ya. Best offer price artinya kalau best offer price di 394 ya, misalkan seperti itu. Sorry, bukan. Best offer price ini ya di sini ya, dia nanti tidak mesti 394, tapi posisinya di sini best offer price. Bisa nanti di 396, 390, 388 gitu. Tergantung nanti kondisi yang ada di sini kayak gitu. Kalau last price-nya 348, bisa jadi 348. Sorry. Stop loss ini ada salah kayaknya nih. Oh iya, kalau misalkan dia betul. Kalau misalkan dia jatuh di 348 misalkan, ya bisa jadi misal 346 kayak gitu.
ininya, atau 349 overnya seperti itu ya. Kemudian di sini saya pilih di sini kuantitinya saya ketik 48 lot seperti itu. More actionnya saya aktifkan, saya bikin default aja. Kemudian di sini with interval juga default 60 detik kayak gitu. Teman-teman bisa atur sendiri ya. Seperti itu. Saya senang default aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan contoh katakanlah di 394 kayak gitu. Nah, di 394 di best offer price ini dia masih ngantri, nanti saya minta dioper di 396 kayak gitu ya. Kemudian di sini kita pilih save task. Kemudian nah, kalau sudah seperti ini artinya perintahnya sudah tidak ada yang salah lagi kayak gitu. Saham GoTo di sini kalau kondisinya ya dengan berbagai kondisi di sini multi event di mana harganya harga terakhir di 348, kemudian di harga terakhir 512 dan 472 dengan top reversalnya sebanyak 34 kayak gitu. Dan kumulatif dannya ini sebanyak 1000 lot, maka saya akan jual sebanyak 48 lot. Oke, kita klik oke. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah ya teman-teman menggunakan ini. Bisa juga misalkan coba kita delete dulu ya. Delete ya. Kemudian kita klik new task. Nah, kita pilih price condition di sini, klik saham GoTo, multi event. Teman-teman bisa tentukan nih, misalkan cuma 2 aja, nggak 3 kayak gitu. Stop lossnya di mana, kemudian profit takingnya di mana, kayak gitu ya, diaktifkan aja, kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu ya. Misalkan kita tadi pilih stop loss-nya di 348 misalkan. Nah, kita tentukan di 348 misalnya. Kemudian profit taking-nya di 512 misalkan ya, 512 kayak gitu. Nah, kemudian di sini kumulatif dan ya, karena kalau kita menggunakan kumulatif dan ini misalkan dia sudah 1000 lot, dia langsung otomatis aktif ya, kayak gitu, nggak telengong. Kemudian kita pilih condition valid until misalkan sampai tanggal 9. Di sini kita jual di best offer price sebanyak 48 lot. Kemudian kita klik more action, kita aktifkan with interval, kemudian user labelnya kita kasih sell 1 seperti itu. Kemudian kita klik save task, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini artinya data-data yang sudah kita input di robot trading itu sudah aktif. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah untuk teman-teman ya. Kalau misal teman-teman punya kesibukan atau juga pingin nggak melewatkan suatu momentum kayak gitu, sudah direncanakan dari awal, sudah 3 hari sebelumnya atau 4 hari sebelumnya kayak gitu. Jadi kita bisa atur kayak gitu ya, ininya robot tradingnya seperti itu. Jadi enak ya, walaupun kita ini hebat dalam menganalisis, kadang kan juga karena ada kesibukan kayak besok pagi misalkan kita kerja ya, aktifkan aja robot tradingnya kayak gitu. Karena robot trading ini jujur
kalau kita gunakan ini robot trading itu kita jauh lebih disiplin stop lossnya, kemudian kita jauh lebih disiplin dalam taking profit kayak gitu, dan tidak greedy ya. Itu jangan malu untuk stop loss, taking profit, dan trailing stop ya, gitu kita artikan. Karena jujur aja pada kondisi market yang entah berantah nggak menentu kayak gini, ya kita mau tidak mau short selling aja kayak gitu ya. Kita melakukan investasi jangka pendek aja. Jangan sampai kita niatnya investasi jangka panjang, kemudian akhirnya habis digerus market seperti itu ya. Itu intinya. Dan kalau misal teman-teman yang masih pemula kayak gitu, belum tahu technical analysis, kemudian teknik fundamental kayak gitu, teman-teman bisa pilih saham-saham reksadana atau saham-saham yang ada di reksadana. Tinggal teman-teman pilih manajer investasi yang mana. Kalau BNI, ada yang BNI Syariah, ada yang BNI ada yang konvensional, Mandiri juga seperti itu ya. Ada syariah dan konvensional. Di syariah itu juga ada 4 dia bagi. Ada pasar uang, obligasi, kemudian campuran, dan bursa saham. Itu. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih di reksadana, IPOT itu menyediakan seperti itu. Atau teman-teman misal pilih mau beli ETF, ini juga ada ya. Ini misal saya pilih buy di sini, kemudian kita pilih ETF SIGI. Nah, tinggal kita pilih misal 10 lot seperti itu. Bisa. Ini ETF ini ya kurang lebih dengan reksadana, cuman dia rasa bursa saham. Kita bisa atur-atur sendiri seperti itu. SIGI ini ETF ya. Atau ya kalau misal teman-teman mau senang yang menantang kayak di bursa saham, itu ya juga nggak ada masalah kayak gitu, karena bursa saham ini kalau yang saya pelajari, yang saya amati, dia nggak se-volatile, nggak semengerikan di forex atau di cryptocurrency seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan ke teman-teman ya. Teman-teman bisa otak-atik sendiri di rumah kayak gitu ya. Bisa dipelajari lagi materi-materi sebelumnya, baik itu simple, kemudian breaking, apalagi reversal, volume market, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa atur lagi di situ. Sampai kalau misalkan konten ini memberikan manfaat untuk teman-teman, sudah kiranya tekan tombol subscribe, kemudian like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan ya. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ini mungkin tidak memenuhi ekspektasi teman-teman semuanya. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.